Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Seberapa banyak yang hari ini rindu berjumpa dengan Tuhan? Boleh angkat tangan dan mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita datang pada pagi hari ini. Kita mau mencari Tuhan dengan penuh kerinduan. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami boleh ada karena kasih setiamu, karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu dan haus akan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
kita yang rindu pribadi Tuhan tinggal di dalam hidup kita, memproses hidup kita, memperbaharui hidup kita Tuhan. Mari kita katakan, mari kita menyembah Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan
Tuhan pasti memberi yang terbaik di waktunya, bukan di waktu kita, sesuai dengan rencananya, bukan rencana kita, dengan caranya yang terbaik, bukan dengan cara kita, bukan yang sesuai dengan yang kita pikirkan, di luar akal logika kita, di luar akal pikiran kita. Tuhan punya cara yang ajaib. Dia menjawab setiap doa kita, lebih dari yang kita minta. Bahkan kita belum berkata pun Tuhan sudah tahu. Karena begitu besar cinta Tuhan kepada kita, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita akan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan indah. Lebih sungguh lagi kita katakan, doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya. Yes Lord, yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan indah. Saudara mengaminkan pujian ini, saudara yakin Yesus mendengar lebih dari yang kita katakan. Mari kita berikan kembali yang terbaik untuk Tuhan, hidup kita untuk Tuhan, seluruh waktu kita untuk Tuhan, kita persembahkan. Aku di dalam hati
mengucap syukur dan banyak terima kasih sebab Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Sungguh kami rindu Tuhan terjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab kami sadar bahwa kami adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan kami sungguh rindu terjadi rencana-Mu seperti yang Tuhan mau atas hidup kami. Kami sadar Tuhan, seringkali kami memaksa Tuhan. Seringkali kami maunya cepat Tuhan menjawab doa kami. Padahal Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Bahkan sampai detail waktu yang terbaik itu Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya Tuhan, saat yang indah ini kami mau kembali mengingat bahwa kami ini adalah milik Tuhan. Engkau yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah seperti pujian ini kami berkata, kerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan, dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami mengerti setiap bagian firman-Mu. Dan kami mau melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Terima kasih tim musik dan pujian yang luar biasa memberkati kita saat yang indah ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita ini mudah atau ingin begitu ya, ingin menyerah dengan kondisi, ingin menyerah dengan situasi kehidupan kita, bahkan mungkin persoalan yang tidak kunjung usai begitu. Yang satu belum selesai, datang lagi satunya gitu ya. Nah, itu bisa terjadi dalam segi kehidupan apapun. Bisa ekonomi, bisa hubungan sosial gitu ya. Bisa hubungan di dalam keluarga. Hal-hal yang membuat saya dan saudara ingin menyerah dengan hidup ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat yang indah ini saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya beri judul, yaitu Allah tidak pernah menyerah. Ya, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-7 saya bacakan bagian firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu Saudara juga boleh bersama-sama dengan saya membaca firman Tuhan ini, sebab percayalah bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nas firman Tuhan hari ini yaitu di ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita membaca tulisan Rasul Paulus ini kepada jemaat Filipi, maka kita bisa merasakan, kita bisa seakan-akan hadir bersama dengan Paulus, dan kita ketularan semangatnya Rasul Paulus. Yaitu Paulus itu adalah seorang yang bekerja dengan penuh kepastian, saudara.
Maka dia berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Akan apa dia yakin? Yaitu bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara jemaat Filipi itu akan meneruskan sampai pada akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus. Tidak peduli betapapun besarnya kesulitan yang dihadapi Rasul Paulus, tetapi Paulus selalu optimis dengan hasilnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita di dalam kondisi yang terjepit, ada di dalam kesesakan, di dalam masalah begitu, seringkali kita menyemangati diri, ayo bisa, yuk. Yang sekarang lagi ngetren ora gitu ya, semangat gitu. Kita pasti bisa, kita memperoleh semangat, bisa jadi kita membangkitkan semangat itu dari rasa putus asa secara pribadi. Tapi saya mau beritahu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Rasul Paulus tuliskan ini, semangatnya Rasul Paulus itu bukan berasal dari rasa putus asanya secara pribadi. Tetapi apa saudara? Rasul Paulus, dia menuliskan semangat ini, dia menularkan semangat ini dari sebuah kepastian bahwa ia berada di pihak pemenang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali mendengar kita ini lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Nah, Rasul Paulus berangkat dari sana. Dia yakin bahwa dia ada di pihak pemenang. Oleh sebab apa saudara? Oleh sebab Allah di pihaknya. Bukan karena congkak, bukan karena sombong. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi Paulus ini dia percaya bahwa pesan yang dia sampaikan itu nyata, pesan yang dia sampaikan itu adalah pesan kemenangan, oleh karena Paulus berdiri di balik dia yang menjamin kemenangan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah salam pribadinya Paulus, ya, kemarin 2 minggu yang lalu kita belajar, setelah salam pribadinya Paulus ini membangkitkan semangat sahabat-sahabatnya. Untuk apa saudara? Untuk memberikan kepastian bahwa pekerjaan mereka di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Pekerjaan jemaat Filipi, sahabat-sahabatnya di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang mereka lakukan untuk kepentingan pemberitaan Injil itu akan mendapatkan apa saudara? Upah. Nah, saudaraku, 2 minggu yang lalu saya sampaikan latar belakang Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Filipi, bahwa waktu itu Paulus menerima pemberian dari jemaat Filipi dan kemudian dia bersukacita karenanya. Nah, sekalipun latar belakangnya seperti demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi tentunya kita setuju bahwa ini tidak hanya terbatas kepada sebuah pemberian materi begitu ya. Tidak hanya terbatas pada hal-hal yang demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata yang diterjemahkan persekutuan di ayat yang kelima tadi itu meliputi adanya simpati, belas kasihan yang ditunjukkan melalui pemberian yang diberikan jemaat kepada Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus bersukacita karena di dalam persahabatan mereka, di dalam komunitas itu timbul rasa simpati, timbul rasa saling mengasihi, dan kemudian dia menyampaikan bahwa ada janji yang besar di dalam apa saudara? Di dalam persatuan mereka. Ada rahasia yang besar di dalam persekutuan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, ya. Akan persekutuan yang dibangun, akan persahabatan yang ada di antara jemaat Filipi dengan Paulus, dia yakin sepenuhnya, yaitu iya, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari
Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar beberapa hal yang saya rindu ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Allah tidak pernah menyerah, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, engkau juga tidak boleh menyerah di dalam hidup ini. Yang pertama saudaraku, Allah itu terus-menerus bekerja. Allah terus-menerus bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayakah engkau bahwa sampai hari ini pun Allah bekerja di dalam dunia? Allah selalu hadir, bahkan ketika kita menganggap bahwa Allah itu tidak terlihat. Allah selalu hadir di dalam setiap situasi kehidupan kita, di setiap musim kehidupan kita, bahkan ketika kita ini sepertinya ini seorang diri menghadapi persoalan apapun. Pujian tadi sungguh memberkati saya. Tidak selalu Tuhan menjawab doamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, permisi tanya, berapa banyak di antara saudara yang sudah berdoa mungkin bertahun-tahun, mungkin sampai hari ini Tuhan belum jawab. Dan bukankah ketika kita menaikkan doa seperti demikian, doa yang belum dijawab seperti yang kita mau. Seringkali kita merasa seperti berada di padang gurun, tidak ada siapapun. Bahkan orang yang melihat kita sepertinya menertawakan kita. Seperti pemazmur berkata, semua orang ingin melihat aku terjatuh. Seringkali kita menghadapi hal seperti demikian, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita membaca dari Filipi 1 ayat 6 ini bahwa Allah terus-menerus bekerja. Sepanjang sejarah, bahkan hingga hari ini saudaraku, Allah itu terus mengubah kekacauan di alam semesta ini menjadi suatu ciptaan yang baru. Allah terus mengubah segala sesuatu yang menurut kita kacau dan juga di pandangan Allah kacau itu akan diubah menjadi suatu yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah selalu memulai pekerjaan baru bahkan di dalam hidupmu saat ini. Dunia terus berubah, saudara. Tetapi percayalah bahwa Allah itu akan mengarahkan perubahan itu menjadi peristiwa yang membangun dan bermakna di dalam hidup kita. Sebab Allah terus-menerus bekerja sampai hari ini. Saudaraku, kalau saudara dengar kata history gitu ya, yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah sejarah, maka ada yang berkata bahwa sebenarnya makna kata sejarah dalam bahasa Inggris history adalah his dengan huruf H besar, story. Saudaraku, kita tidak sedang mengukir cerita kita, tapi kita sedang menjalani his story. Karena itu percayalah bahwa dia punya cerita. Dia mau ukir sejarah itu bersama dengan saya dan saudara. Itu sebabnya Allah sampai hari ini pun bekerja di dalam kehidupanmu. History, not mine, gitu saudara ya. History, ceritanya bukan cerita saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua yaitu Allah itu bekerja untuk menyelamatkan pribadi. Allah bekerja untuk menyelamatkan pribadi. Di terjemahan lain dikatakan begini saudara, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di masing-masing pribadi kamu. Allah bekerja itu menyelamatkan pribadi. Kita bukan diselamatkan secara bersama-sama saudara, tapi pribadi lepas pribadi Tuhan itu selamatkan jiwa kita. Hanya Allah yang dapat membenarkan manusia. Nah, itu sebabnya percayalah bahwa Allah itu akan melanjutkan pekerjaan baik
yang telah ia mulai, yaitu apa saudara? Keselamatan jiwamu. Kalau saudara sudah menerima keselamatan dari Tuhan, diangkat dari segala lumpur dosa, diangkat dari genangan dosa itu saudara. Allah yang memulai pekerjaan baik itu, dan percayalah Allah juga yang akan terus menyertai, menyelesaikan di sepanjang hidup kekristenan saya dan saudara. Itu sebabnya jangan menyerah saudara. Allah bekerja untuk menyelamatkan pribadi. Saya mau beritahu orang tua yang mungkin hari-hari ini engkau menyerah dengan anakmu. Aduh, anak ini gak bisa dikasih tahu. Jangan menyerah. Allah saja tidak pernah menyerah dengan hidup anakmu. Mengapa engkau mau menyerah? Saya mau berkata kepada para suami yang sudah menyerah dengan istrimu, Allah tidak pernah menyerah dengan hidupmu. Para suami, kenapa engkau mau menyerah dengan istrimu? Saya mau kasih tahu para istri, Allah tidak pernah menyerah dengan hidupmu para istri. Allah tidak pernah menyerah dengan segala kekhawatiranmu, ketakutanmu. Tetapi mengapa engkau mau menyerah dengan suamimu? Allah bekerja untuk menyelamatkan pribadi lepas pribadi saudara. Dan percayalah, sampai detik ini pun Allah peduli dengan hidup kekristenanmu. Itu sebabnya saya mau katakan, yuk serahkan hidupmu pada Tuhan. Jangan hanya nyanyi saja saudara. Nyanyinya mudah ya saudara. Biar kehendakmu terjadi, kerjakan dalamku. Tapi pertanyaannya, betul-betul saudara mau serahkan hidupmu atau tidak? Atau ada bagian-bagian yang saudara serahkan dan ada bagian yang tidak karena saudara merasa bisa lakukan itu. Yang berikutnya saudara, Allah itu bekerja di gereja-gereja, di gereja lokal, di dalam sebuah komunitas persekutuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya? Ketika Rasul Paulus menyatakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, dia merujuk kepada ayat yang kelima. Karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai dengan sekarang ini. Allah itu yang memulai pekerjaannya di masing-masing gereja lokal. Nah, setiap jemaat lokal itu saudara, saya mau katakan dengar baik-baik. Setiap jemaat lokal itu berharga di mata Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, setiap jemaat lokal itu berharga di mata Tuhan. Setiap jemaat lokal. Nah, berita ini adalah sebuah penguatan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan, bahwa anak-anak Tuhan yang melayani di gereja lokal itu boleh dikuatkan kembali. Yaitu apa saudaraku? Bahwa setiap jerih payah kita ini tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara kalau saudara hari ini bisa mengikuti ibadah secara online? Mereka tim musik pujian, mereka persiapkan diri 1 minggu sebelumnya. Mereka berlatih. Dan kalau rekaman itu bisa sampai berjam-jam gitu ya. Nah, terima kasih buat tim musik dan pujian. Dan percayalah bahwa ada satu upah yang menanti mereka. Jika mereka tetap setia tentunya ya saudara. Karena bisa jadi ada banyak orang seperti firman Tuhan berkata, yang terdahulu menjadi terkemudian. Karena itu anak-anak Tuhan, engkau yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, saya mau katakan jangan sampai menyerah dengan pelayanan, karena Allah juga tidak pernah menyerah dengan hidupmu. Jangan sampai berhenti, sudah saya nggak mau melayani, karena sampai hari ini pun Tuhan terus melayani engkau. Mana buktinya saudara? Saudara merengek-rengek berdoa sama Tuhan, minta ini, minta itu.
dipenuhi oleh Tuhan. Dan kadang-kadang kita nggak sadar, kita jadikan Tuhan seperti pelayan kita. Itu sebabnya, ayo malu kalau kita ini yang dulu pernah melayani terus sekarang nggak melayani gitu ya. Dan bersyukur kalau Tuhan taruh beban pelayanan di dalam hidupmu. Itu bukan karena kuat gagahmu saudara, tapi karena Tuhan tentunya. Nah, saya berdoa makin banyak anak-anak Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini membuat sebuah peneguhan di dalam kita para pelayan-pelayan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara boleh lihat orang-orang yang melayani Tuhan dengan setia sampai masa tuanya, itu sungguh sangat luar biasa. Betul firman Tuhan berkata, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tentunya bukan hanya secara keuangan materi begitu ya. Tuhan tidak pernah berhutang. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu perhatikan kehidupannya. Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidupmu. Karena itu engkau juga jangan menyerah dengan kehidupanmu. Mungkin hari ini saudaraku, secara khusus saya sampaikan kepada para pelayan Tuhan. Mungkin hari ini kehidupanmu sedang tidak baik-baik. Mari ingat cinta mula-mulamu kepada Tuhan ketika engkau dengan antusias untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ayo kembali lakukan itu. Sebab Tuhan tidak menyerah dengan kehidupanmu. Yang terakhir saudaraku, dari sini kita belajar dari ayat ini, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sampai pada hari Kristus. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Perjanjian Lama, maka seluruh kisah nabi-nabi itu bicara tentang bagaimana Tuhan itu yang menang. Ya, seluruh kitab-kitab nabi-nabi itu bicara tentang kesetiaan Tuhan, tentang yang menang itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku, di ayat yang ke-6 ini Paulus menuliskan kepada jemaat di kota Filipi bahwa Allah itu akan terus melakukan pekerjaannya untuk menjagai saya dan saudara hingga hari Kristus Yesus. Nah, saudara, kalau saudara baca di dalam Wahyu, kitab Wahyu bagian terakhir dari Perjanjian Baru, maka kitab Wahyu itu akan tema besarnya bicara tentang kemilikan, kemenangan itu adalah miliknya Tuhan. Kemenangan itu adalah miliknya Tuhan dan milik umat Tuhan yang setia sampai akhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah menyerah dengan pekerjaan tangannya. Tuhan tidak pernah menyerah dengan panggilannya di dalam hidupmu. Dan itu sebabnya kita juga tidak boleh menyerah dengan hidup ini. Kita tidak boleh menyerah dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan kita. Kita tidak boleh menyerah dengan hidup pernikahan kita. Sebab percayalah bahwa Tuhan itu terus akan menjaganya sampai pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saudaraku, ayo kita kembali ingat bagaimana dulu Tuhan selamatkan kita. Bagaimana dulu ketika saudara dan saya mengalami cinta yang mula-mula. Dan mari kita kembali sadar, mengakui bahwa sepenuhnya aku ini adalah milik Tuhan. Ayat terakhir kita baca saudara, Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11.
Saya baca bagian yang A. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bagian A. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah menyerah dengan kehidupanmu. Bahkan Allah tidak pernah menyerah dengan ketidaksetiaan kita. Itu sebabnya saudaraku, mari kita hari ini kita kembali kepada Tuhan. Allah sedang membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jangan minta Tuhan untuk selalu menuruti apa maunya kita. Karena Dia punya waktu yang terbaik, Dia punya rencana yang terbaik. Yang perlu kita lakukan adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka saudara akan lihat bagaimana Tuhan itu memberikan kekekalan di dalam hati kita. Tuhan memberikan nilai yang kekal di dalam setiap pengalaman hidup kita. Dan karena Allah yang membuat, Allah yang punya mau, Allah yang punya andil, maka saudara akan melihat bagaimana bisa saya mengalami hal seperti demikian. Karena memang bukan kuat gagahmu saudara, tapi karena maunya Tuhan. Saudara mau hidup biasa-biasa saja atau hidup yang luar biasa? Kalau mau hidup yang luar biasa, saudara harus serahkan hidupmu pada Tuhan. Percaya bahwa Allah yang memulai pekerjaan baik, Allah yang akan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Jangan pernah menyerah, sebab Allah tidak pernah menyerah. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian dan singer. Kita akan nyanyikan pujian yang sebelum firman tadi, tapi hanya di bagian refrennya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ini miliknya Tuhan. Rasul Paulus tadi tuliskan di Filipi 1 ayat yang ke-7 tadi, sebab kamu ada di dalam hatimu. Waduh saudara, saya bayangkan jemaat kota Filipi baca surat itu, mereka berbunga-bunga. Ada di dalam hatinya Rasul Paulus saja berbunga-bunga. Apalagi ada di dalam hatinya Tuhan. Dan saya dan saudara itu ada di dalam hatinya Tuhan. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Yang menghibur
Engkau Allah yang tidak pernah menyerah dengan kehidupan kami. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau Tuhan yang atur kehidupan kami. Kami mau Tuhan yang perbarui segala kehendak kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terjadilah kehendak-Mu, kerjakanlah di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan hari ini, dan biarlah setiap anak-anak-Mu, mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka tidak hidup semaunya sendiri, tetapi mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana terjadi sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami sebuah kehidupan yang lebih daripada pemenang, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ajari kami Tuhan, untuk kami boleh menemukan nilai-nilai kekekalan di dalam setiap musim hidup kami. Membuat kami semakin bersyukur, sebab kami punya Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang setia, Allah yang telah menyelamatkan hidup saudara, Allah juga yang akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan, sampai kita berkata, sungguh luar biasa, Tuhan baik dalam hidup kita. Mari saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Mari angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Kami percaya kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Mereka yang mengalami persoalan di bidang ekonomi, Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berkati pemimpin kami, biarlah setiap apa yang diputuskan itu boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa juga untuk gereja di mana kami boleh ada, bergabung, bersekutu sebagai satu kesatuan anggota tubuh Kristus. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kami boleh menjadi berkat di dalam persekutuan kami di gereja GPI Siloam ini. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala beserta seluruh pelayan Tuhan, mereka yang mau ambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan Kau perhatikan jerih lelah mereka, dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau akan membuat pembedaan-pembedaan di dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang dengan setia melayani Tuhan, dengan setia mengiring Tuhan, dan mau diajar, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami Tuhan di dalam sekolahnya, di dalam pergaulannya, mereka selalu mengutamakan Tuhan, menginginkan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan hidup pernikahan kami, rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sadar Tuhan yang memulai segala pekerjaan baik di dalam kehidupan kami, dan kami percaya sampai hari ini Tuhan masih peduli. Tuhan tidak pernah menyerah dengan segala kelemahan kami, dan itu sebabnya Tuhan ajari kami juga boleh mengerti satu dengan yang lain. Berkati Tuhan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu di pasar, di ladang, di sawah, di pertokoan, di perkantoran, apapun yang usaha yang mereka lakukan, kiranya Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan mendatangkan berkat-berkat yang tidak pernah kami pikirkan,
membuat kami semakin takjub akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kami berdoa untuk segala dana yang kami perlukan Tuhan di masing-masing rumah tangga, setiap pergumulan kami Tuhan, kiranya Engkau Tuhan cukupkan dengan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan ajari kami Tuhan, ketika Tuhan memberkati kami, kami bukan menjadi orang yang tamak, congkak, tetapi kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mau dipakai menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan kita akan bersama-sama harapkan berkat itu turun kepada setiap kita. Berkat yang dari Allah Bapa di surga, cintanya yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.